Haleluya. Sampai hari ini kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kami, pembuat mujizat. Kami bangga sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami bangga sebab kami tahu tangan Tuhan yang kuat tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan kami. Ada saja pertolongan-pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu dalam hidup kami masih harus bergumul. Dalam hidup kami tahu kami harus berjuang. Dalam hidup kami tahu masih ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi setiap hari kami mau katakan kami masih punya Tuhan. Setiap hari kami katakan masih ada mujizat dalam hidup kami. Setiap hari kami mau katakan selalu ada jalan keluar yang Allah berikan dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji-muji Engkau, karena kami tahu firman-Mu berkuasa atas kami. Kembali kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami masing-masing, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita mengatakan kita masih punya Tuhan, berarti kita percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Haleluya. Kalau kita berkata saya masih punya Tuhan, berarti apapun yang direkarkan manusia jahat terhadap kita, kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat, merubah keadaan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Karena masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kemarin kita sudah bahas Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, bagaimana tentang kasih karunia Tuhan. Iya kan? Nuh mendapat kasih karunia. Dan pemberlakuan pada zaman itu adalah gambaran buat kehidupan setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia tatkala kita menerima Yesus. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan. Betul, tidak selamanya apa yang kita inginkan terjadi, tidak selamanya apa yang kita doakan harus digenapi. Tapi izinkan saya mengingatkan apa yang saya sudah bagikan kemarin. Selama kita tinggal dalam kasih karunia Tuhan, maka kita menyadari kita harus menggunakan waktu yang ada. Maka kita menyadari kita harus jadi berkat. Maka kita menyadari kita harus tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhan, kasih karunia-Mu itulah yang menguatkan aku. Sama-sama bilang sama saya, kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Saya sudah bagikan apa yang saya bagikan kemarin di akun YouTube channel saya, Glenn Natuheru. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga umat Tuhan bisa kembali belajar, ya kan? Umat Tuhan bisa kembali menggali firman Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak hidup bergantung dari apa kata orang, tidak hidup bergantung dengan keadaan, tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Yes. Nah, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dan ayat sampai dengan ayat 12. Siapkan Alkitab kita. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Ya. Ini masih kisah Nuh, Saudara. Kalau kemarin kita bahas tentang Nuh mendapatkan kasih karunia. Nah, hari ini kita bahas masih tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Perhatikan kata-kata ini. Nuh adalah orang benar. Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti orang-orang di mana zaman Nuh hidup adalah orang-orang yang memiliki moral yang rendah,
orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Tapi Nuh berbeda. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda. Amin. Betul kita tinggal di dunia ini, tapi karakter kita, kelakuan kita jangan sama kayak orang dunia. Orang dunia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Orang dunia menghalalkan segala cara untuk mengejar apa yang dia harus kejar dan dia gapai. Tapi kita belajar mengerti, saya hidup ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Berarti hidup saya, betul saya harus berjuang, tapi saya ngerti ada kalanya saya harus berserah. Sama-sama bilang sama saya, ada kalanya saya harus berserah. Amin. Ya, ya kan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Udah dia tidak sama dengan orang-orang pada zaman itu. Dan apa yang menyebabkan dia tidak sama dengan orang-orang zaman itu? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sama seperti kakek buyutnya, Henok. Hidup berjalan bersama dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. Itu sebabnya Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Iya kan? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh menyadari bahwa hidupnya betul lingkungan yang tidak sehat. Tapi jangan sampai lingkungan itu mempengaruhi kita. Saudara, dalam hidup ini hanya dua kemungkinan yang terjadi. Either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Iya kan? Kalau kita kuat, maka kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi. Tapi kalau kita gampang goyang, gampang dipengaruhi, kita akan jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi. Orang melakukan ini, kita akan sama, ikut gaya-gayaan ikut katanya kalau nggak ngikutin katanya nggak ngetren. Akhirnya kita jadi sama dengan perlakuan orang-orang dunia. Apa yang dunia ajarkan? Membalas yang jahat dengan yang jahat, mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Akhirnya hidupnya liar. Tapi Nuh, Alkitab catat apa? Betul, dia tinggal di kalangan orang-orang sekitar dia adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pada saat itu. Tapi dia berbeda. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda. Saudara dikasih dalam Tuhan, Nuh ayat 10 memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11 perhatikan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Ya, bumi itu telah rusak di hadapan Allah, dan Tuhan melihat bumi itu hancur. Dan itu yang akan Tuhan buat dengan air bah. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Di mana Nuh tinggal? Tetap di muka bumi. Tetap di muka bumi. Tapi yang Tuhan lihat, bumi itu telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Nuh tinggal di sana, tapi Nuh berbeda. Nah, ayat 12 sebelum saya bahas ya. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. But Nuh is different. Tetapi Nuh berbeda. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan. Ada satu rema yang kita dapati dari Kejadian pasal 6 ayat 9-12. Miliki hidup yang berbeda dari cara hidup orang-orang dunia. Betul kita masih kerja, betul kita masih tinggal di muka bumi ini, betul kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin tidak takut akan Tuhan. Tapi saya harus tetap hidup berdiri dalam firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang begini saudara, apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, itu akan mempengaruhi kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena lingkungan yang buruk. Karena itu miliki lingkungan yang baik. Mungkin saudara bilang, tapi Nuh kan lingkungannya buruk pendeta. Iya, tapi Nuh orangnya kuat. Dia hidup berjalan bersama dengan Allah.
Kalau engkau merasa hidupmu baik, hidupmu bergantung kepada Tuhan, hidupmu dekat dengan Tuhan, dan engkau merasa kuat, ya saya bilang tak apa-apa, engkau jadi terang, engkau jadi garam di tempat di mana engkau bergaul. Engkau punya komunitas. Nah, hari ini yang saya mau bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan, miliki hidup yang berbeda. Miliki hidup yang berbeda. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul kita tinggal di dunia, tapi jangan sama kelakuan kita, cara-cara bisnis kita, cara-cara dagang kita, cara kita menjalani rumah tangga kita, cara kita mendidik anak-anak kita, cara kita menyikapi mertua dan menantu kita. Jangan sama dengan cara orang-orang dunia. Yang apa-apa ribut, apa-apa berantem, apa-apa saling serang. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Dari kerugian, dari apa yang menjadi penderitaan orang lain. Janganlah engkau menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang baru bisa membedakan mana nih kehendak Allah atau bukan kehendak Allah ketika dia apa? Mengalami perubahan. Dari mana dia bisa mengalami perubahan? Ya jangan jadi sama dengan dunia. Sadar bahwa saya salah. Saya nggak boleh sama dengan dunia ini. Sekalipun saya ada di lingkungan orang-orang yang tinggal di dunia ini, sekalipun saya ada di lingkungan orang-orang yang hidup memaki-maki sehari-harinya, sekalipun saya ada di lingkungan orang-orang yang memang sehari-hari adalah penyembah-penyembah berhala, tapi kita tidak hidup sama seperti lingkungan kita. Saya khawatir hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah terkontaminasi sehingga akhirnya apa? Melegalkan dosa. Akhirnya kompromi dengan kegelapan. Dimulai dari apa? Tidak menyadari bahwa kita berbeda. Kita bukan manusia-manusia daging, saudara. Kita adalah manusia roh yang ditempatkan di dalam tubuh ini. Karena ketika tubuh ini lenyap, maka kita akan kembali kepada Bapa. Berarti kita adalah manusia roh, bukan manusia daging. Jangan dibalik. Kita daging yang memiliki roh. Kita adalah roh yang memiliki daging. Sehingga akhirnya konsep pikiran kita, saya harus lebih banyak memberi makan roh saya. Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa saya. Sehingga kita melihat akhirnya saya harus hidup berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia, dengan cara-cara pandang orang-orang dunia. 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, saudara. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, Tuhan bilang begini, sebab itu keluarlah dari antara mereka, pisahkanlah dirimu, kan, ya kan, dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita pagi hari ini, kita berbeda. Itu sebabnya eklesia, gereja Tuhan, umat Tuhan. Gereja bukan gedungnya, saudaraku. Gereja adalah saudara dan saya. Eklesia, apa itu eklesia? Kita dipanggil keluar untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita dipisahkan. Kita udah dipisahkan, ya kita balik lagi. Kita udah dibuat beda, kita sama lagi. Ini yang Alkitab katakan, anjing akan kembali kepada muntahnya dan babi akan kembali kepada kubahnya.
Hari ini kita mesti mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Eklesia, Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan untuk hidup dalam terang Tuhan yang ajaib, sehingga kita disebut umat pilihan Tuhan. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, maka cara hidup kita harus berbeda. Cara hidup kita adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Orang-orang hari Minggu gak beribadah, saya harus beribadah, saya harus cari Tuhan. Orang-orang dunia hari Minggu cari kerja, saya harus cari Tuhan. Haleluya. Berbeda dengan apa yang diperlakukan, apa yang manusia-manusia orang dunia lakukan dalam kehidupan ini. Karena kita adalah apa? Orang-orang yang sudah dipanggil keluar, iya kan? Dipilih Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Pisahkanlah dirimu. Jangan menjamah apa yang najis, apa yang dijamah oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan mengikuti cara hidup apa yang dilakukan oleh cara hidup orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan justru jadi sama, bahkan parahnya lagi, lebih parah dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia, orang-orang yang takut akan, orang-orang yang tidak takut, tidak mengenal Tuhan, masih bisa mengampuni. Kita yang notabene adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sulit melepaskan pengampunan. Woi, bertobat. Kita menyadari kita berbeda, tapi bukan berbeda semakin parah, berbeda semakin baik. Amin. Iya. Ada perbedaan, saudara, dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita mengerti kita sudah dipisahkan oleh Tuhan. Seperti kambing dipisahkan dari domba-dombanya Tuhan, gandum daripada ilalang. Tuhan buat pemisahan antara hidup orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dengan orang-orang yang hidup dan sudah dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kita tahu bersama, sudah dikasih dalam ini perintah Tuhan. Tuhan umpamakan anak-anak Tuhan yang sudah dipisahkan ini sebagai apa? Sebagai garam dunia dan terang dunia. Jadi ada fungsinya, ada perbedaannya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, berarti garam sudah tidak lagi berfungsi. Berarti garam tidak lagi memiliki rasa, tidak ada lagi dampaknya, tidak ada lagi gunanya. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu, kata Tuhan Yesus, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi pastikan kita mengerti. Kita yang sudah dipisahkan, kita yang sudah ditarik keluar dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, kita adalah orang-orang yang apa? Jadi terang, membawa rasa buat orang-orang di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu pastikan kita berbeda dengan cara hidup mereka. Bukan maksudnya gini, bukan berarti kita menganggap diri kita eksklusif. No, justru kita mesti sadar, saya ditempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk berbeda dengan mereka, supaya mereka melihat perbuatan saya dan mempermuliakan Bapa di sorga. Itu tujuannya. Ya. Jadi bukan berarti kita berbeda lalu kita eksklusif. Oh sorry. Saya orang kudus, nggak boleh bergaul dengan. No, bukan seperti itu. Justru karena kita mengerti kita berbeda, maka kita jadi garam. Kita berdampak, kita jadi terang. Kita ada di tengah-tengah dunia yang tinggal dalam kegelapan. Kita menerangi, kita berbaur, betul. Tapi kita mesti punya prinsip. Nah, prinsip inilah yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita, sehingga akhirnya kita nggak jadi sama. Betul kita ada di tengah-tengah dunia, betul kita berbaur di tengah-tengah serigala, tapi kita tetap domba. Jangan sebaliknya. Tampilannya domba, tapi dalamnya serigala. Wah, ini ngeri, saudara. Pastikan berbeda bukan eksklusif. Berbeda bukan tidak mau berbaur, no.
Tapi justru karena kita berbeda, kita mau petunjukkan. Karena Yesus bilang apa? Selanjutnya kalau saudara baca dari Matius 5 ayat 13-14, ada ayat 15 dan ayat 16-nya. 16-nya bilang begini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi supaya orang-orang yang tidak kenal Tuhan ini melihat kita yang hidupnya berbeda, dan pada akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Pada hari Tuhan menjamah mereka. Jadi goalnya adalah memenangkan jiwa. Goalnya adalah memanggil orang-orang yang tadinya notabene sama seperti kita dulu tinggal dalam kegelapan, diselamatkan. Oleh apa? Oleh cara hidup saudara dan saya. Itu tujuannya. Dan kalau kita orang dunia ngelihat kelakuan anak-anak Tuhan lebih buruk dari kelakuan mereka, bagaimana mereka mau terima mereka mau terima Yesus? Bagaimana mereka mau mengatakan, wah puji Tuhan ya, orang ini dahsyat ya, luar biasa ya, oh pasti anak-anak Tuhan. Gak akan pernah bisa. Dan justru jadi mempermalukan nama Kristus kalau justru kelakuannya lebih kasar, kelakuannya lebih bejat, kelakuannya lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu sebabnya kita mesti punya prinsip. Prinsip membuat kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah kebenaran, sekalipun ada banyak goncangan yang membuat kita menawarkan kita berbagai macam cara-cara dan jalan-jalan pintas. Prinsip itu jelas harus kita miliki. Ada banyak anak-anak Tuhan akhirnya mulai kompromi dengan dosa karena nggak punya prinsip, nggak teguh berdiri, nggak tercacak dalam iman. Apa itu tertanam dalam iman? Makanya Tuhan Yesus pernah menggambarkan kan, orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, dia seperti mendirikan rumah tapi di atas pasir. Dasarnya nggak kuat, prinsip hidupnya nggak kuat, sehingga ketika ada badai, ada banjir, ada ombak, ada hujan lebat, hancur, pasirnya lebur, rumahnya hancur. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang tiap hari beribadah, tapi kita nggak melakukan firman, sehingga akhirnya kita kompromi dengan doa. Nggak apa-apa lah, ya sekali-sekali lah, buat jahat nggak apa-apa lah, ya Tuhan ngertilah saya masih nggak sanggup, saya masih manusia. Jangan melegalkan dosa, jangan menghalalkan dosa dengan berpikir wajar saya masih lemah. No, itu tipuan iblis, bos. Engkau tidak lemah, engkau kuat karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Yang membuat kita lemah apa? Iblis mengintimidasi kita dengan berkata, engkau masih manusia, wajar kalau engkau masih bisa buat dosa. Sorry, itu trik lama, tipuan baru. Iya kan? Akhirnya kita terjebak. Ya nggak apa-apalah, kompromilah sekali-sekalilah berselingkuh. Ya nggak apa-apalah, sekali-sekalilah kompromilah, tipu-tipu orang dikit. Tuhan tahu kok saya lagi susah. No, dalam kekristenan no gray area, bos. Nggak ada area abu-abu. Ya, hendaklah kau katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Selebihnya dari setan. Nggak ada itu dosa putih, dosa hitam. Yang ada bawang putih sama bawang merah. Nggak ada dosa putih, dosa hitam. Pastikan setiap kita memiliki prinsip. Nah, saya mau bagikan prinsip ini buat setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berbeda? Jelas harus ada prinsip hidup yang kuat, baru kita bisa berbeda. Kalau enggak, gampang kita diombang-ambing. Iya kan? Gampang sekali ikut arus kalau kita nggak punya prinsip. Nah, saya mau bagikan ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Yang pertama, prinsip-prinsip atau dasar-dasar hidup yang harus kita miliki dalam kita menjalani hidup agar kita tidak jadi sama dengan orang-orang dunia. Yang pertama, prinsip hidup yang pertama, catat baik-baik, ingat baik-baik. Prinsip hidup yang pertama, saya masih punya Tuhan. Ini mutlak harus kita pegang. Mungkin saudara bilang, iya saya ngerti pendeta kalau cuma masih punya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita masih punya Tuhan, maka berlakulah seperti orang yang punya Tuhan. Apa sih maksudnya engkau punya Tuhan? Engkau mengabdikan dirimu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bos. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya engkau akan sakit hati, engkau akan kecewa. Kita punya Tuhan berarti kita mengerti saya harus mengabdikan diri saya kepada Tuhan.
Kalau saya masih punya Tuhan, berarti saya nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Orang dunia mengatakan balas yang jahat dengan yang jahat, balas yang baik dengan yang baik. Kalau kita beda, balas yang baik dengan yang baik, balas yang jahat dengan yang baik. Sama, apapun yang mereka buat kepada kita, kita tetap terus harus jadi berkat buat mereka. Miliki prinsip hidup ini, saudara. Karena dunia mengajarkan hanya berlaku bagi mereka yang baik, maka buatlah baik. Tapi selama mereka menjahati kita, mengkhianati kita, mengecewakan kita, buat yang sama apa yang mereka buat. Wow. Betul kita tinggal di dunia, tapi itu bukan prinsip anak-anak Tuhan. Yesus jelas mengajarkan, berdoalah buat mereka yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Kita doakan biar Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Itu adalah prinsip hidup orang-orang yang punya Tuhan. Jangan ngaku punya Tuhan tapi masih balas yang jahat dengan yang jahat. Sorry, Alkitab jelas katakan pembalasan bukan milik kita, saudara. Pembalasan milik Tuhan. Berarti kalau kita masih membalas yang jahat dengan yang jahat, kita sedang menyadari diri kita tidak punya Tuhan. Jadi prinsip hidup yang pertama, sadari bahwa engkau punya Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Kalau engkau masih punya Tuhan, pegang imanmu. Janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kalau engkau mengaku masih punya Tuhan, ingat, nggak ada yang tidak mungkin buat Tuhan, untuk Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Akhirnya kita mulai cari-cari jalan pintas, pergi ke dukun, pergi ke gunung ini, potong ayam hitam. Kenapa? Orang ini adalah orang yang gak punya Tuhan. Kalau lu punya Tuhan, lu gak datang kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Lu datang sama Tuhan. Amin. Yes. Akhirnya kita mengerti. Yang pertama, prinsip hidup yang harus kita pegang, selalu ingat dan selalu hidup akan hal ini. Kita masih punya Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Kalau kita masih punya Tuhan, kita ngaku masih punya Tuhan, doa, berdoa. Kalau kita ngaku kita masih punya Tuhan, baca Alkitab. Tanda engkau memerlukan firman, engkau memerlukan pribadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Orang yang bergaul dengan firman berarti orang yang bergaul dengan Allah. Yang kedua, apa prinsip dasar-dasar hidup yang harus kita miliki agar kita tidak jadi sama dengan orang-orang dunia? Prinsip yang kedua, ingat, kita hidup bukan karena apa kata orang tentang kita, tapi kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Ini juga menjadi prinsip. Kenapa ada banyak orang-orang muda akhirnya jatuh? Kenapa ada banyak rumah tangga akhirnya mengambil jalan pintas untuk bercerai? Kenapa? Karena dengerin apa kata orang di sekelilingnya yang notabene tidak takut akan Tuhan. Lu masih cantik, laki lu selingkuh, balas selingkuhin juga. Lihat saudara, tawaran-tawaran ini akan ada di sekeliling kita. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Bertahan, percaya Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dengan kata lain, Tuhan yang pegang rumah tangga saya percaya mujizat masih ada. Tapi orang dunia katakan seperti itu, saudara. Lu dihianati, lu hianati lagi lah. Ngapain zaman kayak gini mah, jangan zaman sekarang mah jangan jadi orang baik. Saudara mungkin pernah dengar kata-kata itu kan. Zaman sekarang jangan jadi orang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul, jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Pastikan kita hidup bukan karena apa kata orang tentang saya. Orang mau menilai saya seperti apa, saya tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian orang tentang saya. Harga diri saya tidak berdasarkan apa yang orang katakan tentang saya, tapi harga diri saya berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang saya. Tuhan katakan tentang saya berharga, maka itulah yang terjadi dalam hidup saya. Saya adalah orang yang berharga. Sekalipun saya banyak kekurangan dalam tubuh fisik saya, tapi saya tahu saya diciptakan, dibentuk di dalam kandungan ibu saya dengan tangan Tuhan yang membuat hidup saya berharga.
Amin. Prinsip yang kedua yang harus kita pegang itu, ya orang-orang muda dengar baik. Zaman sekarang adalah zaman bully, zaman penindasan dengan kata-kata. Itu sebabnya baik orang-orang muda maupun kita orang-orang tua ingatkan kepada anak-anak kita, nak, kamu hidup bukan berdasarkan apa kata temanmu tentang kamu. Kita cuci otak mereka, bahasa kita nih saudara, kita cuci otak mereka, kita bilang engkau berharga di mata Tuhan, nak, engkau berharga di mata Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai Tuhan, Tuhan Yesus mati buat kamu, berarti engkau berharga. Terus kita sampaikan hal itu sehingga orang mau ngomong apa tentang mereka atau tentang kita nggak tergoyahkan. Kenapa? Karena dasar hidup kita, prinsip hidup kita, saya hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang saya melalui firman-Nya. Orang mau menilai saya sesuai dengan penilaian mereka, it's okay. Wah, lu orang susah hari gini nggak pakai iPhone 13, wah orang kampung, orang susah. Lu hari ini nggak pakai tas branded, oh lu hari ini baju lu masih baju-baju yang gembel, masih kampungan, nggak pakai baju-baju yang branded, lu nggak berharga hidup lu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Siapapun dirimu, apapun yang kau gunakan, apapun yang kau pakai dalam hidupmu, itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan dalam hidupmu. Itulah pola dunia yang dunia ajarkan. Itulah pola dunia yang dunia taruh dalam hati anak-anak Tuhan, sehingga akhirnya kita mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penilaian daripada dunia. Akhirnya kita mencari segala cara kita halalkan supaya apa? Supaya orang menganggap saya bernilai dengan apa yang saya pakai, bukan apa yang menjadi karakter saya. Kan orang-orang sekarang menilainya dari apa yang menjadi luarnya. Oh, lu pakai mobil bagus, lu punya kedudukan yang hebat, lu punya keberhasilan, lu pakai pakaian-pakaian, kau pakai segala sesuatu dalam hidup, dalam tubuhmu gitu kan, dengan segala sesuatu yang memiliki merek yang terkenal, maka orang menilai engkau seperti apa yang kau pakai. Tapi ketika engkau tidak memakai segala sesuatu, engkau tidak punya segala sesuatu, maka mereka akan menilai engkau sebelah mata. Begini bos. Makanya hidup kita mesti punya pegangan, mesti punya prinsip, sehingga kita apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai, kita tetap bersyukur. Nggak jadi orang-orang yang serakah, nggak jadi orang-orang yang rakus. Akhirnya kita bersyukur, Tuhan, dengan apa adanya saya tahu saya tetap berharga, karena saya hidup bukan berdasarkan apa yang orang nilai tentang saya, tapi saya hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang saya. Yang ketiga, apa prinsip hidup yang kuat yang harus kita miliki dalam kita menjalani hidup? Yang pertama saya sudah bagikan, bahwa ingatlah, selalu ingat, saya masih punya Tuhan. Kalau saya masih punya Tuhan, berarti saya nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Itu bagian Tuhan, pembalasan itu bagian Tuhan. Kalau saya dirugikan, saya dihianati, saya difitnah, saya nggak boleh balas. Pembelaan saya datang dari Tuhan, pertolongan saya datang dari Tuhan. Saya nggak boleh membenci musuh saya, karena peperangan saya bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan saya melawan penghulu-penghulu jahat di udara, roh jahat di udara. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua saya bagikan, bahwa kita hidup bukan apa kata orang tentang kita. Kita hidup berdasarkan apa kata firman tentang saya. Sehingga akhirnya kita mengerti penilaian-penilaian orang yang negatif tentang saya itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Itu prinsip bos. Pegang itu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan nilai dalam hidupmu, itu yang tetap berlaku. Engkau berharga, engkau dikasihi Tuhan, engkau dicintai Tuhan, itu tetap berlaku sekalipun orang menilai engkau dari fisikmu. Yang ketiga, apa prinsip hidup yang harus kita miliki agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini? Matius 7 ayat 12. Ini penting juga. Perhatikan. Matius 7 ayat 12. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana? Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau orang lain lakukan sesuatu kepadamu, apa yang kau pengen orang lain lakukan kepadamu, itu engkau lakukan dulu kepada mereka. Engkau gak mau difitnah, engkau jangan fitnah orang lain.
Engkau nggak mau dihianati, jangan hianati orang lain. Jadi yang ketiga saya pelajari prinsip hidup ini adalah lakukan apa yang kita mau, orang lain lakukan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, prinsip hidup yang ketiga yang harus kita pegang sesuai dengan firman Tuhan, Matius 7 ayat 12. Lakukan apa yang engkau mau, untuk orang lain lakukan kepadamu. Bahasa dunianya begini saudara, jangan nyubit kalau lu gak mau dicubit. Kita tahu tentang kata-kata ini bukan? Nah, ini firman Tuhan katakan terlebih dahulu. Kalau engkau gak mau jadi orang-orang yang dirugikan, jangan rugikan orang lain. Iya kan? Kalau engkau gak mau jadi orang-orang yang dihianati, jangan hianati orang lain. Kalau engkau tidak mau diselingkuhi pasanganmu, jangan belajar berselingkuh, bos. Karena firman Tuhan jelas katakan, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ya, ini prinsip juga. Lakukan apa yang engkau mau, apa yang saudara mau, orang lain lakukan kepada dirimu, lakukan itu. Jangan berarti berlaku sebaliknya. Jangan lakukan apa yang engkau tidak mau, orang lain lakukan kepadamu. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa prinsip hidup yang harus kita miliki? Dasar-dasar hidup yang harus kita miliki supaya kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Maka prinsip hidup yang keempat, yang terakhir jelas. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau iblis setan tidak bisa membuat engkau berhenti beribadah, kalau iblis setan tidak bisa membuat engkau berhenti memuji menyembah Tuhan, kalau iblis setan tidak bisa membuat engkau berhenti berdoa, maka dia akan mulai membuat kita berkompromi dengan dosa. Ya nggak apa-apa lah, cuman ya lihat-lihat gambar-gambar sedikit cabul ya, kan saya nggak sampai onani pendeta, saya nggak sampai masturbasi ya, cuman buka-buka sedikit gambar-gambar yang nggak jelas ya kan, gambar-gambar. Saudaraku, jangan kompromi. Hawa jatuh ketika dia mulai kompromi berbicara dengan ular. Jangan kompromi. Kalau engkau tahu kebenaran, itu lakukan. Kalau engkau tahu ini nggak boleh dikerjakan, jangan kerjakan. Sudah dikasih dalam Tuhan jelas. Jangan membela diri dengan apa yang kau lakukan dengan berkata, saya kan sedang menginjili pendeta supaya kali dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan begitu caranya, sehingga kau mulai bergaul dengan orang-orang yang gak takut akan Tuhan. Akhirnya kita bukannya menginjil, malah kita diinjili, saudara. Malah kita yang tarik, malah kita yang dimenangkan, bukan kita yang memenangkan. Jangan kompromi. Kalau kau udah tahu kebenaran, jangan kompromi. Ya habis gimana ya pendeta? Habis perempuan itu cantik pendeta. Saya sih udah punya istri, habis dia lebih perhatian ya. Mungkin dia adalah jodoh saya. Woi, bertobat bos. Ya habis gimana ya pendeta? Habis laki orang itu ganteng pendeta. Aduh gimana ya, hati saya tuh kalau ketemu dia tuh deg-degan gitu, deg-degan. Itu bukan deg-degan suka, bukan deg-degan cinta, itu deg-degan Roh Kudus, ingatkan. Jangan merubah, jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya kadang sorry saudara, enak. Orang udah tahu kebenaran tapi masih kompromi, masih pakai firman lagi. Aduh, tapi memang si iblis pakai firman loh. Waktu menjatuhkan, berusaha menggoda Tuhan Yesus, bahkan waktu berusaha menarik Hawa, dia pakai firman yang diputar balik, bukan benar-benar firman. Jangan kompromi dengan dosa. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu mutlak, itu jelas. Orang-orang muda dengar baik, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ingat. Tapi kalau engkau memaksakan diri, engkau yang susah. Ya kita sih sebagai hamba Tuhan kan cuma memperingati. Iya kan? Kita cuma ngingetin, keputusan ada di saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan cuma memberi ingat. Hiduplah takut akan Tuhan, jangan kompromi. Karena engkau mau melihat hidupmu diberkati, hidup datang sama Tuhan. Ya, 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Prinsip hidup agar engkau tidak jadi sama dengan dunia ini. Karena engkau adalah eklesia, pribadi yang sudah ditarik Tuhan keluar dari kegelapan dan tinggal dalam terang yang ajaib. Bos, jangan balik lagi dalam gelap. Jangan kembali lagi pada kubangan, jangan kembali kepada muntah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena kami tahu hidup kami ada dalam perlindungan Tuhan.
Hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dan hari ini kami dibukakan satu rahasia, bahwa Nuh, hambamu, hidup tidak kompromi. Betul, dia hidup bersama dengan anak-anaknya di tengah-tengah dunia yang hancur, di tengah-tengah dunia yang hancur moralnya, rusak karakternya. Itu sebabnya Nuh Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk di dalam perlindungan Tuhan mendapati kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk tidak jadi sama dengan orang-orang dunia, tidak jadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan cara hidup yang sia-sianya. Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus terus mengejar, terus mengerjakan, terus mengarahkan, terus menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk tetap terus hidup mengingat bahwa kami masih punya Tuhan, untuk tetap terus mengingat bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kami. Hidup kami ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang kami, bahwa kami diingatkan juga apapun yang kami inginkan untuk orang lain lakukan kepada kami, itulah juga yang harus kami lakukan kepada mereka. Dan hari ini kami juga diingatkan bahwa kami tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, hendaklah kami katakan ya, tidak, hendaklah kami katakan tidak, selebihnya daripada si iblis. Itu sebabnya kami percaya dalam kekristenan tidak ada area abu-abu, hitam tetap hitam, putih tetap putih. Itu sebabnya kami percaya kami mau tetap berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan menuntun kami, tangan Tuhan yang mengarahkan kami, tangan Tuhan yang membimbing kami. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya, sekalipun kami hidup dan tinggal dalam dunia yang semakin hari semakin hancur moralnya, kami mau tetap berdiri tegak dalam kebenaran. Kami mau tetap berdiri tegak dalam kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini. Saudaraku ini kasih dalam Tuhan, jika engkau mau memiliki prinsip hidup ini, maka engkau meminta pertolongan Roh Kudus. Dan jika engkau mau, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa secara khusus buat umat Tuhan. Ya, hanya yang mau, engkau yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, engkau yang mau hidup sungguh-sungguh, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka berdoa, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada, tanda mereka mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami tahu firman Tuhan katakan bahwa hari-hari terakhir akan menjadi hari-hari yang tidak mudah. Itu sebabnya kami tidak mau terkontaminasi. Betul, kami harus berbeda, tapi kami tidak mau menjadi eksklusif. Kami tetap mau menjadi garam, kami tetap menjadi terang, kami tetap mau menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kami melalui kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan kami mengangkat tangan kami menaruh tangan kami, kanan kami di dada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, mampukan kami, Roh Kudus, tolong kami, sehingga setiap kami ya Tuhan, setiap kami mengalami kekuatan untuk tetap berdiri tegak dalam iman, untuk tetap tercacak dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup kami tidak sama dengan cara hidup orang-orang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus mengingatkan setiap kami, Roh Kudus mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Bapa, hari ini kami juga berdoa secara khusus, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan doa kami bawa. Buat mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Buat mereka yang berdoa buat sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah-Mu mereka jadi sembuh dalam nama Yesus. Buat mereka yang berdoa hari-hari ini untuk dipulihkan ekonomi mereka, untuk dipulihkan keuangan mereka, bahkan ada hal-hal yang harus mereka lunasi, mereka harus bayar, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat anugerah kasih setia Tuhan terus memelihara anak-anak Tuhan dalam kesetiaan mereka mengiring Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilik, Tuhan yang menilai hati mereka. Di dalam nama Yesus, ada dari mereka yang berdoa buat mendapatkan pasangan hidup hari-hari ini, berdoa buat mendapatkan pekerjaan hari-hari ini, berdoa untuk mendapatkan keturunan hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang memampukan mereka untuk tetap terus setia, tetap terus berdoa. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa, kami tetap percaya yang terbaik
Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dijaga disertai Tuhan. Kota kami dijauhkan dari setiap mara bahaya, niat orang jahat, bahkan rencana-rencana roh jahat. Kota kami dijauhkan daripada segala bencana alam. Di dalam nama Yesus. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami terus berdoa mengucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami ditolong Tuhan. Kota kami dijaga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa kami. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan berkuasa. Tuhan memberkati bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya. Dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Dijauhkan daripada segala roh perpecahan, roh adu domba. Kami patahkan in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berdaulat atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami urapi, pagari dengan perlindungan Tuhan. Terlebih beli roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka. Tuhan Yesus tolong. Dalam bangsa kami menangani pandemik COVID dan virus corona, mutasi yang baru. Tuhan tolong beri hikmat. Pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan, beri roh takut akan Tuhan. Setiap niat-niat busuk, segala rancangan-rancangan orang jahat, bahkan orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Oh, kami sepakat doa dalam nama Yesus, Allah singkapkan sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat masa-masa pandemik saat ini secara khusus ya Tuhan. Varian Omikron, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Varian Omikron mereda di dalam nama Yesus. Mereda dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang terpapar, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Para mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID, para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap terus dijaga dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bangsa kami akan pulih. Rencana perpindahan ibu kota negara, Tuhan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong campur tangan. Bahkan rencana terus untuk vaksin booster terrealisasi dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, dan mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Biarlah mereka terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan iman mereka tatkala mereka bergabung dalam ibadah di pagi hari ini. Dan terus Tuhan taruhkan roh kesetiaan untuk mereka tetap terus mencari Tuhan, memulai hari bersama-sama dengan pribadimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami pegang janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu umat Tuhan, dimanapun kau berada di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing, di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun kau berada, dimanapun kau pergi melangkah di sepanjang hari ini. Bahkan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita ada di dunia, tapi jangan sampai kelakuan kita sama seperti orang-orang dunia. Ingat, kita masih punya Tuhan. Beri hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Kita kembali ketemu besok. Saudara dikasih dalam Tuhan di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita terus memulai hari bersama dengan Tuhan, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.